Halo. Aman. Saya memasangnya aman, Pak. Mana pernah sih Dewan Pengupahan DKI Jakarta menggelar sidang untuk membahas usulan upah minimum provinsi tahun 2024 pada Jumat 17 November 2023. Sidang yang berlangsung selama kurang lebih sekitar 8 jam itu menghasilkan 3 rekomendasi besaran UMP, yang berasal dari pemerintah dan pakar perwakilan unsur pengusaha dan perwakilan unsur serikat pekerja. Pemerintah dan pakar merekomendasikan UMP sebesar Rp5.067.381. Sedangkan perwakilan pengusaha mengusulkan sebesar Rp5.043.068. Angka yang direkomendasikan pemerintah, pakar dan pengusaha mengacu peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023, tentang upah, namun dengan nilai alfa berbeda. Ya mudah-mudahan pemerintah DKI Jakarta mengacu kepada harapan kami, ya harapan pengusaha, atau pengajuan pengusaha agar kita bisa terus berkarya berkembang dalam menjalankan roda usahanya, kata Nurjaman anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha. Sementara itu Serikat Pekerja memiliki formula sendiri sehingga merekomendasikan UMP lebih besar yakni Rp5.637.068. Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta unsur Serikat Pekerja Didi Hartono mengatakan besaran tersebut muncul usai mempertimbangkan faktor inflasi pertumbuhan ekonomi dan faktor lain termasuk gap upah sektoral. Di sini di DKI ini juga butuh kepastian atas keadilan dalam sistem pengupahan, seharusnya sektoral itu menjadi sebuah pertimbangan lain karena kenapa? Karena memang tidak bisa disamakan antara pekerja di garmen dengan kawan-kawan yang ada di sektor industri otomotif, kata Didi Hartono anggota Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja. 3 rekomendasi besaran UMP tersebut akan diserahkan kepada penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono selamat-lambatnya Selasa 21 November 2023. Nanti kalau ada kegiatan kelihatan dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, FSP Lem SPSI, menuntut pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan upah berkeadilan. Tuntutan tersebut disampaikan Serikat Pekerja menjelang pengumuman dan penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2024 pada 21 November 2023. Anggota Dewan Pengupahan Unsur Buruh dari FSP Lem SPSI DKI Jakarta, Rukun Santoso mengatakan, gaji di sektornya hanya naik sebesar 3,30% di saat pertumbuhan sektornya tercatat mencapai 4,62% pada kuartal 2, 2023. Bisa berkumpul di kantor dinas pekerjaan APDDI dalam rangka audiensi teman-teman buruh ke kantor kami. Saya sangat mengapresiasi. Bagaimana industrinya itu tumbuh tapi gajinya terpuruk? Ini kan sangat berbanding terbalik, seharusnya begitu tumbuh sektornya, kami buruh bisa menikmati apa yang kami hasilkan, kata Rukun Santoso di sela-sela aksi unjuk rasa yang digelar di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 20 November 2023.
Menurutnya, sektor-sektor unggulan seharusnya mendapatkan upah yang adil. Dia meminta agar pemerintah tidak tutup mata terhadap hal tersebut. Adapun, regulasi terkait upah minimum sektoral sempat tercantum dalam PP Nomor 78/2015. Dalam belit ini, gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten, kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dan serikat pekerja, buruh di sektor yang bersangkutan. Upah minimum sektoral kemudian dihapus, ditandai dengan terbitnya PP Nomor 36/2021 tentang pengupahan. Kalau upah minimum sektoral udah nggak boleh, bolehlah dibilang kita adalah unggulan. Jadi ada industri-industri unggulan itu yang pemerintah jangan tutup mata lah, ujarnya. Desakan serupa juga sempat dilontarkan oleh Asosiasi Serikat Pekerja, Aspek, Indonesia. Ketua Bidang Pengupahan DPP Aspek Indonesia Dedi Hartono mengatakan, kondisi ketenagakerjaan di DKI Jakarta memerlukan kepastian atas keadilan dalam sistem pengupahan. Seharusnya sektoral itu menjadi sebuah pertimbangan lain. Kenapa? Karena memang tidak bisa dibandingkan. Disamakan antara pekerja di garmen dengan kawan-kawan yang ada di sektor industri otomotif, kata Dedi usai menghadiri sidang Dewan Pengupahan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat malam, 17 November 2023. Dedi menuturkan, sejak dihilangkannya upah minimum sektoral, para pekerja sektoral sulit untuk mendapatkan upah yang pantas sesuai pekerjaannya, dibandingkan saat kebijakan upah sektoral masih berlaku. Padahal, pekerja dulunya menerima upah di atas 5% dari UMP. Dengan dihilangkannya upah minimum sektoral, dia mengungkapkan banyak pekerja berteriak. Sebab, kebijakan struktur upah tidak berjalan dengan baik di perusahaan. Di satu sisi, posisi upah semakin naik tapi pekerja tetap mengikuti kebijakan penetapan pengupahan setiap tahunnya. Sulitnya pekerja sektoral untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi juga dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan sosial terkait dengan masalah sistem pengupahan pekerja pada umumnya. Itu membuat posisi mereka hari ini harus memaksakan, upah minimum sektoral itu harus ada, ujarnya. Oh!
HTM, perangkat HTM untuk menempur. Silakan merapat. Ya, itu ada Pak Yusuf. Ya, silakan. Satu lagi Bung Hadi. Satu lagi. Saya tidak ada pengaruhnya dengan kenaikan upah kawan-kawan karena saya tidak pernah mendapatkan upah. Jangan saya bilang enak, Anda mau mengurus bank, mengurus DPP, dapat gaji dari mana? Ayo sih. Kalau kita jadi pengurus DPP, jadi pengurus nasional dapat gaji, ayo sih. Lo ngomong aja pada bisa lo. Ayo, sekali lagi. Saya mau ngomongin ini bukan ingin merendahkan kawan-kawan, tapi ingin kawan-kawan bersatu semangatnya. Ada kawan-kawan terbaik. Ada kawan-kawan. Tidak ada cara lain, kawan. Ini punya Allah. Kita tidak punya uang. Yang kita punya hanya tenaga dan mata. DPP itu aksi. Saya tahu. Saya yakini. Bukan saya yang benar. Lahirnya peraturan-peraturan Indonesia ini ada uangnya. Ada uangnya. Kalau ada uangnya. Maka dari sini kita lakukan adalah bukan yang ini. Cara yang apa? Lebih kuat. Lebih dari manusia. Lebih dari manusia. Turun di jalan. Lupakan jalan. Kalau lalu kita tunggu kemampuan. Kita tunggu percaya. Kita tunggu Allah. Itu baru kita rugikan. Jika pada itu bukan dana ini tidak bisa dana ini tidak bisa. Ini adalah reaksi daripada aksi yang pemerintah tenaga kerja. Saya kawan, saya lagi. Saya bukan tidak percaya dengan apa yang tadi disampaikan oleh pemerintah. Polis yang dilakukan kekerasan. Lepas membuat polis mereka. Kalau mereka tidak bisa membuatkan itu sampai yang bisa diperbanyak. Polis. Sekarang semua dia polis Anda. Jangan hanya kuat-kuat yang dibilang kalah, capek. Ya kawan? Siap? Halo? Tidak
kita terima sesuai dengan keinginan kita. Jangan berlebihan ini. Dari saya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu, setuju kawan-kawan, setuju kawan-kawan. Apa jika hari sore hari ini kita tidak berbanyak-banyakan, tapi kita tetap menyuarakan untuk keadilan dan kesejahteraan seluruh DKI. Kita tahu pertumbuhan ekonomi di Jakarta jika dibandingkan tahun lalu tentunya lebih baik. Kita tahu juga pasca COVID melanda perekonomian ataupun dinamisasi perusahaan-perusahaan nyatanya lebih baik. Maka dari itu wajar kawan-kawan kalau buat DKI menuntut upah minimum provinsi di tahun 2024 itu menjadi lebih baik daripada tahun lalu. Itu kawan-kawan. Sore hari ini kami menjualan perjuangan di depan Balai Kota setelah ketemu dengan kepala dinas agar siapa yang disampaikan kepala dinas untuk sampai ke gubernur dan akan kita kawal sampai esok hari dan jika diizinkan disampaikan ke kota itu gubernur perjuangan lagi-lagi kita teruskan melalui yang diaktif satu juta beli. Keprihatinan kita terhadap rentetan tahun ke tahun buruh DKI Jakarta semakin menjadi lebih contoh. Ada aja belum selesai inti bukan urusan ada eksistensi rumah pekerja. Hari ini adalah tentang perubahan. Perubahan telah dilaksanakan pada lahirnya bersama Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemerintahan dan juga beberapa hari yang lalu dilaksanakan terkait dengan 51 tentang perubahan. Malam hari atau esok hari Pak Gubernur akan bertanya untuk pemerintah DKI. Kita menuntut kawan-kawan hal yang logis secara ekonomi, hal yang masuk akal secara ekonomi. Angka 58 juta itu adalah angka yang realistis berbeda kawan. Kita selesaikan 1 bulan aja 3 juta kawan. Jangan bermakan cukup berpengaruh 1 juta habis kawan. Cuma naik 23% di mana ASN saja ASN naik 8% kawan, akan menurunkan 3% di mana logis pemikiran daripada pemerintah Republik Indonesia. Untuk itu kami dari buruh DKI Jakarta, Pulau Komando, SLM, SSI dan LTMS hari ini sore hari ini menjuarakan kami minta agar UMP DKI tahun 2024 naik menjadi 5,6 juta rupiah dari 4 juta 900 triliun 678 rupiah. Itu bangsa yang kami doakan kepada pendidikan hubungan waktu itu, hubungan kepala dinas, hubungan para komisi gubernur. Karena Pak Gubernur di sini betul-betul 2 tahun menjadi gubernur tanpa mengeluarkan biaya untuk pilkada kawan-kawan. Beliau dapat memiliki pilkada untuk biaya besar miliaran dan triliunan, tapi beliau tidak memakai biaya. Dia dapat memberikan dari pemerintah pusat untuk menjadi gubernur. Untuk itu kami menjelaskan kepada PJ Gubernur agar bisa menyuarakan dengan segala adil-adilnya agar keadilan dan kesejahteraan buruh DKI Jakarta. Hidup buruh. Terima kasih. Silakan. Lanjut.
Kalau polisi aja mau masuk, harusnya polisi udah dari segera. Belum bersama polisi. Apa dulu polisi? Ini mau iya, kita kuat yang polisi. Ya, kita apa sih? Polisi. Oke, masih ada dua makan. Kita kawal dari mana? Ini demonstran bukan demonstran bayaran. Kita bukan demonstran paslon 1, paslon 2, paslon 3. Asli bayar. Yo, mobil saya masuk. Yo, kita koordinasi sama polisi. Mana supirnya? Yo, maju. Kalau nggak mau masuk, berarti kerja gubernur keluar. Karena tadi kita udah di prank dan kita udah di gimmick. Kalau dibakar, masih bisa penggunaan model apa-apa. Yuk, maju. Yuk, maju. Maju. Yakin, kalau polisi ada. Yuk. Kalau polisi, kita cuma bilang, yuk, kalau polisi. Kasihan polisi ada kerja. Ayo lagi, yang dulu, ayo nomor apa tuh? Kita panaskan suasana. Ya, panaskan suasana. Kita nonton polisi, polisi nonton kita. Buktinya kalau kita bukan demonstran, bayangkan. Kalau kita bukan demonstran. Oh, saya. Siapapun yang jadi ya lu. Memang Pak Gubernur mau berubah kita. Hari ini boleh. Ya, yuk kita main yuk. Kita sama Pak Gubernur. Ya, karena saya bicara kalau Pak Polisi enggak. Pak Polisi mau menyerang kita atau menyerang kebijakan pemerintah yang menurut kita kebijakan itu pentingnya atau mau bagi masyarakat rakyat. Teman-teman tahu nggak? Teman-teman wartawan mungkin teman-teman Bapak kepolisian. Pak Gubernurnya ada di dalam ya. Karena ada kan kemudian siapapun yang jadi kita aminkan presiden yang benar dan